Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wa ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin la'allakum tuflihun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu syahidun wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling pokok, yang paling penting kita goreskan dalam hati kita adalah bersyukur dan selalu memuji Allah. Sepantasnya kita memuji Allah dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan sakit, keadaan sehat, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun keadaan kita, patutlah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita selalu memuji Allah karena Dialah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Sepantasnya kita memuji Zat yang memberikan kita begitu banyak karunia. Seharusnya kita selalu memuji Zat yang memberikan kita nikmat yang begitu besar. Zat tidak ada sesembahan selain Dia. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, selalu memuji dan bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu betul, jika seorang hamba tidak bersyukur satu nikmat saya, itu sama dengan azab Allah terhadap hamba itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, saya akan tambah. Namun barang siapa yang kufur satu nikmat, maka siksaku sangat pedih. Inilah yang kita harus tanamkan dalam diri kita, yaitu selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan segenap umatnya yang selalu ikhbah kepadanya hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang dalam bulan Muharram. Kita telah melewati berbagai pahala, yaitu baru kita melaksanakan puasa Asyura. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Su'ila shauma Asyura." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffaru sanatal madiyah." Allah akan mengampuni dosa-dosa tahun yang lalu. Dan bersyukurlah kita para pejuang subuh, alhamdulillah kemarin melaksanakan puasa mulai Kamis, Jumat dan para 10 Asyura itu. Ini menandakan bahwa kita ada perbedaan dengan orang Yahudi. Pernah suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, bertanya, "Hada, ma hada?" Apa ini? Orang Yahudi mengatakan, "Hada yaumus sholimun." Ini adalah hari yang baik. Maksudnya hari yang baik bagaimana? Yaitu ketika 10 Muharram lah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun di lautan. Ini menandakan bahwa 10 Muharram itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mukhtalifun Yahud." Berbeda dengan orang Yahudi, yaitu kita mengambil 9, 10, 11. Kalau tidak mampu 3 hari, kita 9, 10. Itulah perbedaan kita dengan orang Yahudi. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi yang sebenarnya terkandung di 10 Muharram. Ketika kita tahu Nabi Adam alaihissalam diberikan kenikmatan terhebat di surga. Tidak ada kenikmatan yang sehebat di surga. Seluruhnya ada.
Namun pada saat itu Nabi Adam belum tenang hatinya, maka diciptakanlah Siti Hawa alaihissalam. Ketika itu diciptakan Siti Hawa, kenikmatan ketenangan hatinya sudah ada. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati buah khuldi, tetapi tergoda juga oleh syaitan, maka dia makan buah khuldi dan disimpanlah di bumi ini, dikeluarkanlah dari surga dan dia di bumi selama bertahun-tahun. Ketika itu apa yang dilakukan Adam alaihissalam dari kita? Yaitu bertobat kepada Allah. Diriwayatkan 40 tahun Nabi Adam bersujud. Ketika itu apa istighfar Nabi Adam yang kita kenal? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. 40 tahun Nabi Adam bersujud di depan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya. Pada 10 Muharram pula diterima taubatnya. Jadi ini salah satu kemuliaan 10 Muharram. Suatu hari juga kita kenal Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam putus asa berdakwah meninggalkan umatnya dan naik ke kapal meninggalkan umatnya. Pada saat itu kapal mogok di tengah jalan, tidak mampu berjalan karena kelebihan muatan. Maka diambillah siapa yang naik undiannya akan dilempar ke lautan. Maka 3 kali kemudian Nabi Yunus alaihissalam naik undiannya, maka dibuanglah ke laut, ditelanglah oleh ikan nun. Tapi Allah tidak memerintahkan ikan nun untuk mengunyahnya, menggigitnya. Allah memerintahkan untuk menelannya saja. Jangan menggigit, kalau menggigit bahaya mati Nabi Nuh alaihissalam. Maka di dalam perut ikan Nabi Nuh mengalami 3 kegelapan, yaitu kegelapan di tengah malam, kegelapan di dasar laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Inilah 3 kegelapan yang sangat dahsyat dan sangat bermasalah bagi manusia. Apa amalan Nabi Yunus alaihissalam? Istighfarnya kita kenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah amalan yang kita selalu lakukan. Jika kita selalu melakukannya, istighfar 100 kali dalam sehari, insya Allah permasalahan kita, apapun masalah kita, Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana kita tahu Nabi Yunus dalam 3 kegelapan, tidak ada mungkin yang bisa mengeluarkannya dari perut ikan, tapi berkat istighfarnya Allah menolongnya mengeluarkannya dari perut ikan. Begitu juga bagi pemuda-pemuda yang masih jomblo, amalkan amalan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah jodoh akan mendatangi. Begitu juga wanita yang mungkin belum ada jodoh, amalkan amalan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah seluruh persoalan-persoalan dunia Allah akan memberikan jalan keluar, dan lebih nikmat lagi Allah membalasnya di akhirat dengan surganya. Karena kita merasa kita orang zalim. Yang mengaku di sini, siapa yang tidak punya dosa? Tidak ada yang tidak punya dosa. Maka jika seorang hamba tidak pernah beristighfar dalam 1 hari, betapa sombongnya dia seakan tidak bermasa berdosa. Dan sesungguhnya, saya katakan di sini, dan sesungguhnya demi Allah tidak ada substansi yang masuk dalam tubuh kita, tidak ada darah yang mengalir dalam tubuh kita, tidak ada uang sebesar itu yang ada di kantong kita, tidak ada rumah yang kita miliki, mobil mewah yang kita miliki, sampai hembusan nafas kita, itu adalah rezeki Allah. Makanya surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadul maut fayaqula rabbah laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Inilah kata orang-orang munafik. Moga kita dikatakan orang munafik. Pasti kita tidak mau dikatakan orang munafik. Maka salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Apa makna daripada kisah ini? Beberapa kisah sudah tahu bahwa Nabi Nuh juga diselamatkan dari banjir 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api juga 10
menandakan bahwa di bulan Muharram ini sangat mulia. Amalan yang terhebat adalah berbanyak istighfar. Baik itu istighfarnya kita baca istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau istighfarnya Nabi Yunus yang kita kenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan perlu diketahui di bulan Muharram ini marilah kita memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Betapa tidak eloknya, betapa tidak bagusnya kalau kita hanya beristighfar cuma 5 kali. Sampai pernah istighfar saya katakan bahwa durhakalah orang yang hanya beristighfar kepada orang tuanya cuma 5 kali. Ini adalah statement adalah bagaimana motivasi kita, bagaimana motivasi kita untuk selalu mengingat orang tua kita. Statement ini untuk selalu beristighfar kepada orang tua kita. Kalau kita tidak katakan seperti ini, tidak ada yang perhatikan. Kita sekadar cuek sama orang tua kita. Kalau kita mengatakan berdosa karena konstipat kita 5 menit untuk waktu, bahaya. Kenapa berdosa? Bukan berdosa. Ini kalimat adalah motivasi. Bagaimana kita bisa beristighfar lebih daripada ini? Sekurang-kurangnya 17 kali kita beristighfar kepada orang tua kita. 17 kali beristighfar kepada orang tua kita. Kita tidak mengeluarkan keringat, kita tidak mengeluarkan beban, kita tidak mengeluarkan tenaga, kita tidak mengeluarkan keringat yang begitu besar dan dahsyat, kita tidak merasakan sakit. Tapi orang tua kita ketika melahirkan kita sakit dan sakit dan sakit. Mengapa kita begitu pelit beristighfar kepada orang tua kita? Apakah kita tidak sadar kita sekarang sudah besar seperti ini? Apakah kita tidak sadar waktu kita masih kecil, orang tua kita tidak menganggap dirinya bangun tengah malam membersihkan rumah kita. Bapak kita sibuk bekerja untuk apa? Untuk kita, ke sawah untuk kita. Setelah kita besar, kita mengajar orang tua kita, menghargai orang tua kita. Kita pergi sekolah agama, sekarang ya bapak ini pindah. Kurang elok seperti itu. Nasihati bapak kita, orang tua kita kalau memang tidak paham dengan agama, dengan adat. Jangan terlalu memponis bahwa ini salah. Orang tua kita tidak mampu sekolah bukan karena tidak mampu sekolah, karena dia sibuk membiayai kita, sibuk bekerja untuk kita. Kita sampai kuliah ke luar negeri untuk apa? Untuk kita. Dia bekerja setengah mati untuk kita. Sekolah bagaimana kita bisa menjadi orang cerdas. Setelah kita kembali sekolah dari luar negeri, kita menghargai orang tua kita karena amalan agamanya salah. Ini sungguh luar biasa. Apakah di mata kuliah diajarkan bahwa harus menegur orang tua secara tidak beradab? Berapa banyak orang yang tinggi sekolahnya tapi tidak punya adab. Inilah renungan-renungan di bulan Muharram ini. Mari kita memperbanyak istighfar untuk orang tua kita. Saya tutup dengan kalimat yang sering saya katakan adalah hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia dan bertetangga di surga. Insyaallah. Mudah-mudahan beneran ceramah dan singkat ini motivasi kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan jika ada yang kurang, itu mutlak dari saya karena kefakiran ilmu saya, dan jika ada yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.